Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan menjelaskan tentang materi negara-negara maju yang ada di dunia. Yang pertama ada indikator. Indikator ini dibagi menjadi dua, ada indikator kuantitatif dan ada indikator kualitatif. Indikator kuantitatif atau disebut juga data yang dapat dihitung. Data yang dapat dihitung itu misalkan yang pertama ada jumlah penduduk rendah. Jumlah penduduk rendah dikarenakan jumlah kematian tidak seimbang dengan jumlah kelahiran yang ada di suatu negara maju tersebut. Terus yang kedua ada kepadatan penduduk rendah. Kepadatan penduduk rendah ini bisa dihitung dengan cara luas wilayah dibagi dengan jumlah penduduk. Terus yang ketiga itu ada tingkat pertumbuhan penduduk rendah. Tingkat penduduk rendah ini dikarenakan masyarakat yang ada di negara maju ini lebih mementingkan ke suatu karir atau pekerjaan daripada menikah. Kenapa? Karena di negara maju itu lebih mengutamakan mempunyai prinsip untuk sukses dulu atau mempunyai pekerjaan yang diinginkannya. Setelah itu langsunglah mereka menikah. Jadi di negara maju itu pertumbuhannya sangat kurang karena proses dalam menikahnya tidak cepat seperti di negara berkembang. Terus yang selanjutnya ada angka beban tanggungan rendah. Angka beban tanggungan rendah ini karena orang-orang di negara maju ini lebih mandiri. Lebih mandiri di sini itu tidak tergantung kepada orang terdekat ataupun orang lain. Terus yang selanjutnya ada usia harapan hidup tinggi. Harapan usia tinggi di sini itu karena orang di negara maju ini kesehatan penduduknya itu sangat terjaga karena alat-alat perlengkapan yang ada di negara maju itu sudah lengkap, dan ditambah juga pengetahuan yang ada di negara maju itu sudah sangat maju juga. Terus yang selanjutnya itu ada pendapatan per kapita penduduk tinggi. Pendapatan per kapita penduduk tinggi ini dikarenakan mampu mengolah sumber daya alam dengan baik, dan negara maju ini pendapatannya itu bisa dibantu dengan negara maju yang ada di sekitarnya. Terus yang selanjutnya saya menjelaskan tentang indikator kualitatif atau disebut juga data yang hanya dapat dibandingkan gitu. Seperti yang pertama itu tentang etos kerja dan pola pikir. Etos kerja dan pola pikir ini yang lebih diutamakan di negara maju, yaitu seperti disiplin, jujur, terus kreatif, inovatif, rajin, dan intinya untuk memikirkan suatu pemikiran untuk kedepannya. Terus yang selanjutnya ada tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan di negara maju ini sangat tinggi karena di negara maju ini pendidikannya itu sudah peralatan dan fasilitasnya sudah terpenuhi, dan ditambah juga di negara maju ini dalam masalah penghasilan sudah sangat stabil dan sudah cukup untuk pendidikan di jangka lebih tinggi. Terus yang selanjutnya tentang mata pencaharian. Mata pencaharian di negara maju ini lebih dominan kepada industri, perdagangan, dan ada jasa. Terus yang selanjutnya ada tingkat kesehatan. Tingkat kesehatan di negara maju juga sangat baik karena dilengkapi dengan fasilitas dan daya dukung dari pemerintah untuk memfasilitasi masyarakatnya yang ada di sekitarnya. Jadi dilihat dari pola hidup sehat. Jadi pola hidup sehat di negara maju itu sangat diutamakan karena kesehatan yang akan memperlihatkan semua aktivitas yang ada di lain. Kalau tidak sehat pasti aktivitas yang lain tidak akan berjalan. Terus yang selanjutnya ada kesadaran hukum tinggi. Kesadaran hukum tinggi di sini itu karena di negara maju ini orang-orangnya sangat disiplin, sangat jujur, dan sangat taat aturan hukum. Jadi di negara maju sangat jarang sekali dalam melaksanakan tidak mentaati aturan, sangat jarang. Terus yang selanjutnya saya di sini akan menjelaskan tentang ciri-ciri umum
yang ada di negara maju. Ciri-ciri umum di negara maju itu yang pertama, memiliki teknologi yang canggih. Jadi memiliki teknologi yang canggih di sini itu di negara maju mungkin sudah mempunyai fasilitas, sudah mempunyai lab atau tempat untuk yang telah dikasih oleh pemerintah. Jadi itu menjadi daya tarik masyarakat yang ada di negara maju untuk untuk menyalurkan pemikirannya di dalam suatu tempat tersebut untuk memikirkan suatu teknologi yang akan dirancang untuk masa depan. Terus yang selanjutnya ada angka kelahiran dan kematian rendah. Angka kematian dan kematian rendah ini dikarenakan negara maju ini dalam masalah kesehatan sangat dijaga, dan dalam masalah mempunyai anak itu sangat rendah, dikarenakan di negara maju ini lebih berfokus ke dalam karirnya dulu. Jadi dalam pernikahan kurang dan mendapatkan anak juga rendah. Terus yang selanjutnya tentang banyaknya industri elektronik dan transportasi. Elektronik dan transportasi ini, mungkin industri ini sudah tidak asing lagi seperti di Jepang. Di Jepang, Cina, dan lain-lain sudah membuat elektronik dan transportasi yang akan dikirim ke suatu negara maju yang lainnya dan negara berkembang. Terus yang selanjutnya ada angka pengangguran sedikit. Jadi pengangguran di negara maju ini sangat sedikit karena pemerintah di negara maju sangat sudah memberikan peluang besar dalam pekerjaan. Jadi memberikan kepada masyarakatnya itu udah memberikan porsi untuk dalam sebuah bidang pekerjaannya. Karena di negara maju itu dalam pendidikan kan sangat tinggi sekali. Jadi dalam masalah pekerjaan sudah menjadi kewajiban untuk negara maju. Terus yang selanjutnya ada tingkat KKN rendah. Terus selanjutnya juga ada intensitas mobilitas tinggi. Jadi angka mobilitas tinggi ini dikarenakan masyarakat cenderung liburan atau rekreasi itu ke luar negeri dan untuk jangka pekerjaan juga. Jadi lebih luas karena didukung oleh teknologi dan penghasilan lebih tinggi. Terus selanjutnya ada sifat kemandirian masyarakat tinggi. Terus ada juga pendapatan rata-rata penduduk itu tinggi. Terus ada juga sifat kebangsaan, yang sifat kebangsaan itu sangat tinggi gitu. Terus dan yang selanjutnya yaitu kondisi geografi regional di benua Australia. Australia ini terletak di belah bumi bagian selatan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Australia ini sebuah negara di belahan bumi bagian selatan yang juga menjadi nama benua terkecil yang ada di dunia. Wilayahnya juga mencakup seluruh benua Australia dan beberapa pulau yang ada di sekitar Samudra Hindia bagian selatan dan Samudra Pasifik. Negara tetangga yang ada di benua Australia ini mencakup antara Indonesia, Timur Leste, Papua Nugini, terus ada Prancis dan Selandia Baru. Terus luas daratan yang ada di benua Australia. Luas daratan yang ada di benua Australia ini sekitar 7 juta kilometer lebih. Terus ada lebar wilayah yang ada di benua Australia ini kira-kira sekitar 3.200 km dari pantai timur ke pantai barat, dan panjangnya itu sekitar 3.700 km dari pantai utara. Terus dalam segi luas, benua Australia ini merupakan negara terbesar ke-6 yang ada di dunia. Terus dalam jenis pemerintahan yang digunakan dalam benua Australia ini merupakan sistem federal.
Terus dalam flora dan fauna. Flora yang digunakan yang ada di benua Australia ini yang terkenal itu pohon kayu akasia. Terus yang selanjutnya fauna. Fauna yang terkenal di benua Australia ini fauna hewan yang berkantung seperti kanguru dan ada koala. Terus dalam faktor pertanian. Pertanian di benua Australia ini yaitu sangat beragam karena memiliki iklim yang cocok untuk tanaman seperti tanaman gandum, pesawahan, kebun. Kebun di sini ada sayur-sayuran, terus ada buah-buahan, ada tebu dan lain-lain. Terus dalam faktor tanah dalam peternakan. Peternakan di sini juga yang sangat terkenal itu sapi dan domba. Dan dimanfaatkan atau yang sering dihasilkan itu yaitu susu dan daging, terutama daging karena dagingnya sangat banyak karena sapi di benua Australia ini sangat beragam yang difaktorkan atau yang diakibatkan yang berasal dari iklim yang beragam juga. Terus dalam tadi faktor ekonomi dan faktor peternakan ini sangat mempengaruhi kepada ekonomi karena ekonomi di benua Australia ini sangat sangat digunakan dalam faktor pertanian dan faktor peternakan dan sering diekspor atau dikirim ke negara-negara maju yang lainnya dan terutama negara berkembang. Mungkin terima kasih dari saya. Mohon maaf bila banyak kata-kata yang salah dan kurang dipahami. Saya juga lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.